Sebagai Muslim, saya tidak akan pernah mencaci keyakinan dan agama-agama di luar Islam. Sebagai Muslim, saya percaya Islam akan menyelamatkan saya. Saya juga percaya agama-agama lain akan menyelamatkan umat agamanya. Karena itu, saya tidak pernah terpikir dengan ide pindah agama atau perpindahan agama atau memindahkan agama orang. Meski kalau ada yang memilih hal itu merupakan hak yang harus dihormati. Tapi dengan tidak menjelek-jelekkan agama sebelumnya, seperti sifat kekanak-kanakan yang gagal move on, yang akhirnya terus memperbincangkan dan dibayangi mantannya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara. Setelah saya melakukan pengkajian dan perenungan, saya memahami Al-Quran, mengakui daya penyelamat agama-agama di luar Islam. Ini pemahaman saya. Bisa benar, bisa juga salah. Tapi sampai detik ini, saya masih meyakini benar. Saya memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta penganut agama-agama lain konsisten pada keyakinan mereka, menjalankan aturan dan syariat mereka tanpa penyelewengan. Dasar pemahaman saya sebagai berikut. Pertama, secara eksplisit Al-Quran menyebutkan 4 macam agama yang dijamin keselamatannya. Islam, Yahudi, Kristen, dan Sabi'in. Dalam surat Al-Baqarah ayat 62 disebutkan, Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabi'ina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sungguh mereka yang beriman, Islam, mereka yang menganut agama Yahudi, orang Kristen dan Sabi'in, siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, serta melakukan kebaikan, bagi mereka ada pahala pada Allah, tiada mereka perlu dikhawatirkan dan tiada mereka berduka cita. Ada ahli tafsir yang mengartikan Sabi'in sebagai kaum penyembah bintang. Tentu saja bintang sekedar simbol yang merujuk pada Tuhan sebagai puncak ibadah pengabdian. Namun Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan mengutip sebuah pendapat, Sabi'in adalah orang yang berpindah-pindah agama untuk mencari kebenaran. Saya pernah bertemu dengan delegasi Sabi'un Mandaiyun dari Irak beberapa tahun yang lalu saat datang ke Indonesia. Mereka mengatakan Sabi'un adalah agama dan kepercayaan yang sudah datang jauh sebelum Islam, khususnya ke wilayah yang saat ini disebut Irak. Mereka punya tradisi wudhu, sholat, dan puasa. Namun jika kita mau terima yang memaknai Sabi'in adalah penyembah bintang sebagai simbol, saja diberi jaminan keselamatan, maka agama-agama lain yang memiliki keimanan terhadap Tuhan lebih berhak mendapat jaminan keselamatan tersebut. Karena itu, agama dan kepercayaan yang diakui tidak terbatas pada agama dan kepercayaan yang disebutkan secara eksplisit oleh Al-Quran. Ada 3 kategori penting untuk agama yang disebutkan keselamatannya, seperti termaktub dalam ayat 62 surat Al-Baqarah tadi. Pertama, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, percaya pada hari akhir yang merupakan hari perhitungan, hari pembalasan. Yang ketiga, melakukan kebaikan.
Prinsip pluralitas jalan keselamatan itu dari surat Al-Baqarah ayat 62 dipertegas kembali dengan narasi yang hampir sama dalam surat Al-Maidah ayat 69. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sungguh orang yang beriman, orang Islam, dan orang yang menganut agama Yahudi, orang Sabi'in dan Kristen, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan amal kebaikan, tiada mereka perlu khawatirkan dan tiada mereka berduka cita. Dalil kedua, bukti keimanan kepada ajaran Nabi Muhammad SAW dalam agama Islam memiliki konsekuensi beriman kepada ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad SAW memberikan tamsil, contoh yang sangat apik. Islam adalah sebongkah bata yang melengkapi kesempurnaan sebuah bangunan agama. Dalam hadis disebutkan, Inna masali wa masalal anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fahsanahu wa ajmalah illa maudi'a labinatin min zawiyatin faja'alan nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yakuluna halla wudi'at hadhil labinatu qala fa ana labinatu wa ana khatimun nabiyyin. Sesungguhnya perumpamaan diriku dengan nabi-nabi sebelumku adalah sama dengan seorang yang membuat sebuah rumah. Diperindah dan diperbagus kecuali satu tempat yang dipersiapkan untuk sebuah batu bata di sudut rumah itu. Orang-orang yang mengelilingi rumah itu mengaguminya, tetapi bertanya, "Mengapa kamu belum memasang batu bata itu?" Nabi pun berkata, "Akulah batu bata sebagai penyempurna itu, dan akulah penutup para nabi." Hadis riwayat Al-Bukhari. Penegasan tersebut juga tertuang dalam Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina hadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, orang muslim. Masing-masing mereka beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan rasul-rasulnya. Kami tiada membedakan rasul-rasulnya yang satu dari yang lain, kata mereka. Dan mereka berkata pula, kami mendengar dan kami taat, berilah kami ampun, Tuhan kami, kepadamulah kami kembali. Ayat di atas menegaskan konsekuensi keimanan dalam Islam adalah keimanan terhadap nabi-nabi dan kitab-kitab sebelum Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sikap diskriminatif terhadap rasul-rasul Allah sekaligus kitab-kitab suci mereka dikecam oleh Al-Quran. Dalil ketiga, pengakuan konstitusional dan legislasi terhadap kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Dalam hal ini, Al-Quran bukan penghapus dan pembatal bagi kitab-kitab suci sebelumnya. Posisi Al-Quran adalah sebagai penguat musaddiq dan penjaga muhaimin. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran yang mengandung kebenaran untuk menguatkan kitab terdahulu dan untuk menjaganya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Al-Quran menegaskan Taurat sebagai petunjuk dan cahaya, hudan wa nur, yang terdapat di dalamnya hukum Allah, fiha hukmullah. Al-Quran juga menegaskan Injil sebagai petunjuk dan cahaya,
hudan wa nur, dan penguat musaddiq terhadap ajaran Taurat. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Kamilah yang menurunkan Taurat yang ada petunjuk dan cahaya di dalamnya. Quran Surat Al-Ma'idah 44. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryama musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa atainahul injila fihi hudaw wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Dan kami kirim menuruti jejak mereka Isa putra Maryam, menguatkan Taurat yang datang sebelumnya, dan kami berikan kepadanya Injil yang mengandung petunjuk dan cahaya, dan untuk menguatkan Taurat yang datang sebelumnya, suatu petunjuk dan peringatan bagi orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 46. Al-Quran tidak saja mengakui hukum-hukum yang terdapat dalam Taurat dan Injil, bahkan diperintahkan untuk mempraktekkannya. 3 penggalan ayat yang sering digunakan oleh kelompok garis keras Islam. Barang siapa yang tiada memutus perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka akan disebut mereka adalah orang-orang kafir. Al-Ma'idah 44. Orang zalim. Al-Ma'idah 45. Dan orang fasik. Al-Ma'idah 47. Untuk mendukung tafsir yang mereka klaim sebagai hukum Tuhan dan mengharamkan hukum manusia. Namun pada dasarnya 3 ayat tersebut sebagai kecaman keras bagi yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dan Injil. Ini kalau kita membaca konteks ayat-ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menolak sikap kaum Yahudi ketika mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memutuskan perkara mereka dengan hukum yang berasal dari Al-Quran. Kisah tersebut tertera dalam surat Al-Ma'idah ayat 43. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullah. Tapi bagaimana mereka meminta keputusan kepadamu, sedangkan mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Dan jika kita cermati dalam surat yang sama ayat 45, hukum qisas, balasan setimpal nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, dan seterusnya, yang dikenal sebagai sanksi pidana dalam fikih klasik, ternyata berasal dari hukum Taurat. Wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi, wal aina bil aini, wal anfa bil anfi, wal udhuna bil udhuni, was sinna bis sinni, wal juruha qisas. Dan kami tentukan bagi mereka di dalamnya kitab Taurat, nyawa dibayar dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, kuping dengan kuping, gigi dengan gigi, dan luka pun ada balasannya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45. Sementara kaum Kristen juga diperintahkan untuk mempraktikkan hukum Injil. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi. Hendaklah orang yang berpegang kepada Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Quran Surat Al-Ma'idah 47. Dalil keempat. Dalam bidang sosial, makanan dan pernikahan dari ahlul kitab termasuk sesembelihannya halal bagi orang muslim dan diperbolehkan menikahi perempuan ahlul kitab, Yahudi dan Kristen yang disamanakan dengan perempuan muslim dalam hal menjaga kehormatannya. Al-yawma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum. Dan makanan orang ahlul kitab halal bagimu, dan makananmu pun halal bagi mereka, dan dihalalkan mengawini perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang mukmin, orang Islam, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang menerima kitab sebelum kami. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5. Dalil kelima.
mengakui kesucian rumah-rumah ibadah dengan memberikan bukti yang tegas, perjuangan senjata disyariatkan untuk memelihara kesucian rumah-rumah ibadah itu. Walaula daf'ullahin nasa ba'duhum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatum wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Sekiranya Allah tiada menolak keganasan antara manusia, pastilah telah diruntuhkan biara-biara. Biara Nasrani, gereja-gereja dan sinagog-sinagog orang Yahudi, serta masjid-masjid di mana nama Allah banyak disebut di dalamnya. Quran Surat Al-Hajj ayat 40. Karena itu, buat apa caci maki, bertengkar, apalagi berperang saling klaim dan memperebutkan mana agama yang paling benar dan bisa menyelamatkan. Karena janji keselamatan itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masing-masing pemeluk agama-agama. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli.